Ngobas, ngobrol santai bersama mahasiswa. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Amelia Irlani dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kepulauan. Saya Yunita Sari Sirait, Prodi Pendidikan Matematika semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Materi yang kita akan bahas ini mengenai negara. Menurut kamu negara itu apa sih? Negara ya? Menurut saya negara itu adalah organisasi yang berdaulat dengan adanya rakyat, pemerintahan, dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Untuk mengetahui pandangan dan perspektif yang lebih luas, di sini kita akan mengajak teman-teman dari prodi lain untuk bergabung dalam diskusi mengenai negara. Oke, langsung saja nih, berhubung sudah ada narasumber di depan kita. Langsung saja, dengan siapa Kak namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 dengan MPM 2311-2002. Baik Kak Vera, sebelumnya Kak Vera udah tahu belum nih kira-kira judul podcast kita pada malam hari ini itu apa? Tahu dong, judul kita pada hari ini tentang negara. Kira-kira apa sih sebenarnya pengertian dari negara itu sendiri, Kak? Terus, mengapa negara itu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia? Dan kalau nih, kita bandingkan dengan organisasi biasa, apa bedanya negara dengan organisasi lainnya? Oke, izin saya menjawab. Mungkin yang selama ini saya pelajari di kampus tentang negara. Mungkin orang banyak mengetahui tentang kehidupan negara, tetapi mereka tidak mengetahui tentang arti negara tersebut. Mungkin yang dapat saya menjelaskan secara singkat bahwa negara itu adalah organisasi politik yang memiliki kekuasaan tertinggi, di mana kekuasaan tersebut dia mengatur suatu wilayah dan masyarakat dengan hubungan entitas atau keberadaan di sekitarnya. Nah, dengan fungsinya apa tadi? Fungsinya tadi untuk mengatur masyarakat tersebut menjadi tertib gitu loh. Terus yang selanjutnya, kenapa sih negara itu penting dalam kehidupan kita? Ada beberapa alasan mungkin yang dapat saya simak. Yang pertama itu negara itu sebagai peraturan. Kenapa saya bilang peraturan? Karena kalau kita masuk dalam suatu negara, itu pasti sudah ada peraturan yang harus kita taati. Jadi kalau kita sudah masuk dalam peraturan tersebut, kita tahu, oh mana aja yang harus kita lakukan dan mana aja yang nggak boleh kita lakukan. Misalkan contoh seperti itu. Terus yang kedua, kita negara itu sebagai keamanan dan ketertiban. Tidak ada negara yang mau melihat rakyatnya itu sengsara gitu. Jadi negara itu mau melihat rakyatnya itu aman dengan cara apa? Melindungi kita. Kita kalau udah masuk negara, kita udah masuk melindungi. Kenapa? Negara itu menyediakan hukum, ada polisi, tentara yang membantu masyarakatnya. Terus yang ketiga, itu negara itu membebaskan hak dan kebebasan, melindungi hak dan kebebasan. Jadi kita dilindungi sama negara yang dimana kita bebas berpendapat, bebas mendapatkan hak, dimana seperti contoh kesehatan, sekolah, dan bebas kehidupan. Nah, terus yang terakhir mungkin yang dapat saya simpulkan itu mensejahterakan masyarakat. Kenapa saya bilang mensejahterakan masyarakat? Karena negara itu mengontrol sumber daya ekonomi yang ada di sekitar kita, di mana negara ini menyediakan infrastruktur seperti sekolah, seperti rumah sakit, terus dia juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk kita, di mana kita harus mentaati peraturan tersebut dengan cara tadi mentaati peraturan apa dan lain-lain gitu loh. Terus yang terakhir mungkin yang saya dapat simpulkan perbedaan negara dan organisasi biasa. Mungkin yang saya simpulkan itu kalau negara itu adalah kedudukan yang lebih tinggi yang dimana meliputi seluruh kedaulatan dan aspek dalam masyarakat. Sedangkan kalau organisasi biasa itu hanya mereka memiliki sifat spesifik atau satu tujuan saja. Seperti contoh misalkan Mbak Ame menyukai warna pink, saya juga menyukai warna pink. Kita bisa membuat organisasi, satu tujuan saja. Nah, tetapi dalam organisasi tersebut dinaungi oleh negara gitu loh. Oke, baik. Dari penjelasan Kak Vera ini sangat menarik ya mengenai negara. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kak Vera karena telah meluangkan waktunya datang ke podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Vera. Semoga Kak
Kapera ke depannya lebih baik lagi, lebih sukses, dan doa-doa terbaik untuk Kapera. Terima kasih Kapera. Selanjutnya kita sudah bersama narasumber yang kedua. Bolehkah untuk memperkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan nama saya Elza Dewi Sofiana dengan MTM 2310-2004. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya terima kasih kakak-kakak yang sudah mengundang saya untuk hadir melakukan podcast pada malam hari ini. Baik, langsung saja ya kita ke pertanyaan yang kedua itu. Seperti yang kita ketahui, teori-teori terbentuknya negara itu kan beraneka ragam. Elza bisa tidak menjelaskan sedikit mengenai teori-teori terbentuknya negara? Kalau teori-teori terbentuknya negara itu dari beberapa artikel atau jurnal yang saya ketik ya, saya ambil, dia ada 4. Ada teori hukum alam, ada teori ketuhanan, teori kekuasaan, sama teori perjanjian rakyat. Nah, untuk teori hukum alam itu sendiri, jadi salah satu filsuf yang terkenal itu dari Aristoteles, dia mengatakan bahwasanya itu suatu negara itu dikatakan zoon politikan, di mana manusia itu pada dasarnya akan membentuk secara alami, akan membentuk keluarga, membentuk masyarakat, dan membentuk negara. Memang dasar dari alamnya seorang manusia, gitu ya, sama seperti insting jatuhnya. Kalau dari segi teori ketuhanan itu biasa dikenal dengan teokrasi. Di situ dia lebih mengedepankan suatu agama. Jadi ya teori ketuhanan ini biasa dipakai sama negara-negara yang masih melakukan sistem pemerintahannya itu kekerajaan atau kesultanan. Contohnya kayak yang di Inggris sama yang ada di Arab, yang kesultanan sama kekerajaan. Nah, untuk teori kekuasaan itu biasa dikatakan dia terbentuk berdasarkan negara yang bekas penjajahan yang dimerdekakan oleh penjajah tadi. Jadi contohnya itu sama kayak Malaysia, yang dimana kan dia dijajah sama Inggris untuk lama ya, tahunnya sampai bahasa Malaysia itu kan harus pakai bahasa Inggris. Dan juga dia dimerdekakan oleh si Inggris. Karena kenapa? Dia dimerdekakan oleh Inggris karena mungkin Inggris merasa kayak kasihan gitu ya. Dan juga ada beberapa teritori di Malaysia itu mengatakan di Inggris itu mengatakan bahwasanya di daerah Malaysia itu kepemilikannya si Inggris. Nah, itu untuk teori kekuasaan. Dan yang terakhir itu ada teori tentang perjanjian rakyat. Teori perjanjian rakyat itu biasanya terjadi antara perjanjian suatu rakyat. Jadi contohnya itu sama kayak revolusi Prancis yang pada pemerintahannya Raja Louis XVI, mereka bersekongkol ya, si Napoleon Bonaparte ya kalau nggak salah, dia yang mencetuskan revolusi Prancis untuk menjatuhkan kekuasaannya si Louis XVI tadi dengan perjanjian bahwasanya kalau saya yang menjadi pemerintahan pada saat itu, saya jamin bahwasanya setara antara rakyat, antara raja, walaupun beda derajat atau beda seperti dia bangsawan, dia rakyat jelata, dia setara. Jadi tidak ada yang namanya berbeda dari segi kelas atau apapun. Kalau dari Indonesia kita sendiri ya, kalau kita dari segi Indonesia, saya kaitkan dia itu masuk ke teori perjanjian rakyat karena emang Indonesia awalnya kan hampir kena tuh dikatanya mau dimerdekakan oleh Jepang, cuman nggak jadi kan karena ada sedikit siasat yang dilakukan oleh si golongan muda yang mencuri Soekarno-Hatta ke Revolusi, dan pada akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Namun masih nggak terima Belanda saat itu ya, masih bilang katanya Indonesia itu merdeka tanggal 24 Agustus. Kurang lebih seperti itu. Oke, sangat menarik ya pembahasan pada malam hari ini. Sudah mulai sedikit panas ya mengenai teori-teori. Karena yang saya tahu kalau teori itu kan biasanya ya teori tentang negara itu mengenai dari Karl Marx, dari Aristoteles. Nah, ternyata banyak ya teori-teori yang mengatakan tentang sebuah negara. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Elza telah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami bahas pada malam hari ini. Untuk Mbak Elzana sendiri, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Baiklah, langsung saja kita panggil narasumber yang ketiga nih. Kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan negara. Untuk kakaknya sendiri namanya siapa ya? Boleh. Halo, nama saya Putri Deyanti Reva. Saya dari Prodi Matematika dengan NPM 2310505. Oke, jadi saya manggilnya Mbak siapa ya? Mbak Putri aja. Oke, dengan Mbak Putri nih, menurut Mbak Putri, kira-kira apa sih fungsi
fungsi dan tujuan negara. Tujuan negara ya, kalau menurut saya sih ya, tujuan negara itu kan sangat penting nih bagi sebuah negara. Apapun negaranya pasti punya tujuan negaranya kan, walaupun berbeda-beda bukan. Nah, kalau tujuan negara ini salah satu yang harus dicapai oleh negara gitu. Kalau contohnya kita baca di Undang-Undang Dasar nih ya, 1945 terdapat di pasal 35 ayat 1 itu berbunyi tujuan negara ini melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya tujuan negara ini yaitu sesuatu yang melindungi kita, apalagi kita masyarakat ya. Itu salah satu menjaga keamanan kita, kenyamanan kita, sama seperti orang tua terhadap anaknya gitu. Itulah tujuan negara gitu kan. Nah, kalau fungsi negara sendiri itu yaitu menjelaskan bagaimana sih kita mengatur apa yang dicapai oleh negara gitu. Apa contohnya? Mengatur keamanan, ketertiban gitu kan, mengelola keuangan gitu. Itu aja sih kalau menurut saya fungsi dan tujuan negara ini. Oke, baik. Untuk Yunita sendiri ada nggak tanggapan mengenai fungsi atau tujuan negara? Atau Yuni sepakat dengan pendapat dari Kak Putri mengenai fungsi dan tujuan negara sendiri? Mungkin saya sepakat dengan Kak Putri Harepa karena fungsi dan tujuan negara memang jelas dikatakan dengan apa yang disampaikan Kak Harepa, di mana di dalam itu sudah mencakup keseluruhannya. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang nonton di rumah, kira-kira menurut teman-teman itu apa sih fungsi dan tujuan negara? Ini kan menurut pendapat kami ya kan, sebagai mahasiswa di Universitas Riau Kepulauan. Jadi apa yang kami pelajari di Universitas Riau Kepulauan itu yang kami pahami, betul tidak? Betul. Oke, terima kasih sebelumnya terhadap Mbak Putri telah meluangkan waktunya untuk berada di podcast malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sebelumnya Abang boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Satria Utomo, NPM 2311-2003 dari Prodi Sejarah. Oke Bang, kita langsung masuk ke materi aja ya. Oke. Pengertian tentang teori terbentuknya, tujuan, serta fungsi dari negara. Aku mau tanya nih pendapat dari Abang. Apa pandangan Abang terkait sifat-sifat dari suatu negara itu? Nah, menurut saya sifat-sifat dari suatu negara itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu adalah sifat monopoli, sifat memaksa, dan juga sifat yang mencakup semua. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu kan sifat monopoli. Nah, di sini kan monopoli bukan artinya monopoli perdagangan ya. Monopoli dalam artinya dalam arti terbentuknya negara gitu kan. Artinya mono artinya satu, poli yang artinya pemerintahan. Jadi artinya monopoli itu artinya sifat tunggal suatu negara untuk menguasai demi tujuan bersama. Jadi negara itu harus memiliki tujuannya agar tetap berjalan begitu. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu sifat yang memaksa. Nah, sifat memaksa ini negara itu harus memaksa dalam artian memaksa setiap rakyatnya, seperti harus bayar pajak, menaati aturan, menaati undang-undang dalam suatu negara, agar tidak ada namanya sifat-sifat anarkis. Karena kan kalau ada sifat anarkis, jadinya negara itu kan akan hancur. Dan yang ketiga itu adalah sifat yang mencakup semua. Sifat yang mencakup semua itu adalah sifat yang sesuai dengan undang-undang. Jadi negara itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Jadi negara itu akan tetap berjalan sesuai apa yang udah ada di negara tersebut, seperti aturan-aturan yang bagaimana,
dari atas sampai bawah lah, mulai dari pemerintahan, daerah dan juga ke masyarakatnya. Kira-kira seperti itu. Wah, gitu ya Bang ya? Benar-benar sangat luar biasa ya jawabannya. Iya, seperti itu. Jadi di sini saya ingin bertanya nih Bang Tomo, kira-kira kita kan tinggal di wilayah Kepulauan Riau kan, yang dimana Kepulauan Riau itu merupakan wilayah yang berpotensi besar menghasilkan dalam bidang industri. Banyak pabrik yang berada di Kepulauan Riau kan, banyak investor asing yang menanamkan modal di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Nah, menurut Abang sendiri, menurut pendapat Abang ya, kira-kira Batam ini bisa nggak ya dijadikan sebuah negara? Sebenarnya bisa saja menjadi negara, karena kan Batam ini punya wilayah, yaitu sebuah pulau dan pulau sekitarnya. Terus punya pemerintahan, punya masyarakat, dan juga perangkat-perangkat lainnya. Dan juga Batam ini kan juga punya lambangnya tersendiri kan, lambang kota Batam. Nah, tapi ada satu yang tidak bisa Batam untuk menjadi negara, yaitu sebuah bendera. Karena negara itu kan membutuhkan sebuah bendera untuk menampilkan identitas sebuah negara tersebut. Jadi menurut saya itu Batam masih belum sih jadi negara, karena kan belum ada bendera tersendirinya, baru ada lambangnya begitu. Oke, baik. Namun saya pernah baca di sebuah artikel bahwasanya syarat untuk menjadi sebuah negara salah satunya daerah tersebut atau wilayah tersebut itu diakui oleh negara-negara lain. Nah, berarti Batam itu harus punya pengakuan dari negara-negara tetangga ya, seperti itu, seperti Malaysia, Singapura, daerah-daerah yang ada di Asia Tenggara. Betul tidak yang saya bilang? Betul sekali. Baik, terima kasih terhadap Bang Tomo yang telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bang Tomo. Oke, untuk teman-teman jangan lupa, jangan bosan untuk masuk ataupun subscribe channel kita ya, like and comment. Terima kasih, bye bye.